Jadi menurut gua kalau kita menerjemahkan ini, apalagi karena bupati dan wali kota itu dipilih langsung oleh publik, oleh masyarakat daerah tersebut, maka yang sangat vital itu adalah wali kota bupati, bukan gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, musim pilkada sudah dimulai, pendaftaran sudah mulai. Di 100 kabupaten kota, provinsi. Yang menarik tetap saja dia masih di wilayah Barat ya. DKI sekarang kondisinya menjadi seru. DKJ lah ya. Ridwan Kamil versus Pramono Anung versus Independen. Menarik karena persaingannya menjadi rata sebetulnya. Kalau terlepas dari dukungan partai, rata. Pramono Anung Rano Karno didukung PDIP, Ridwan Kamil Suswono didukung oleh Kims Plus dan Independen. Peluangnya, hitung-hitungannya lumayan seimbang. Di Jawa Barat ketika Anies di hari-hari terakhir tidak jadi nyalon, maka persaingannya pun menjadi lumayan ramai. Deddy Mulyadi melawan PKS siapa namanya? Saiku. Ini menjadi seimbang lah. Karena dukungan PKS ini lumayan kunci kalau untuk Jabar. Bandung Raya itu boleh dibilang suara PKS solid. Jawa Tengah, Andika melawan Lutfi juga menarik. Karena itu secara ketokohan dua-duanya cukup baik. Basis masanya juga seimbang. Nah, gua ngelihatnya seperti itu tuh, Dan. Lo belum satu lagi tuh pertarungan lain. Apa tuh? Di UFC, Islam Makayev melawan Islam Makayev. Sumut juga menarik. Bobby melawan Edi itu menarik. Karena kemungkinan masanya Golkar itu agak pecah. Ya. Kalau gue lihat yang anti klimaks, Le. Anti klimaks apa? Yang terjadi anti klimaks di pilkada itu Jakarta, Le. Karena nggak seru menurut gue tuh. Oh ya? Pilihannya, nggak. Ini kayaknya gue yakin pilkada DKI ini golputnya naik nih. Karena yang diharapkan warga Jakarta, misalnya kayak Anies nggak bisa masuk. Terus Ahok nggak masuk. Padahal nih RK, Anies, Ahok nih 3 besar nih. Ya. Yang harusnya ini yang running nih untuk competition nih. Nah, tetapi terlepas dari itu semua, kita harus kasih juga nih, pemaparan bahwa pemahaman bahwa peran gubernur dan peran wali kota dan bupati nih, Oh iya. Yang sangat berbeda nih, Beda. Teknis ada di bupati wali kota. Betul. Dana yang besar itu adalah di kabupaten kota. Betul. Dan pembangunan kabupaten kota yang paling besar. Ya. Nah, sementara gubernur itu adalah kepanjangan pemerintah, Yang sebenarnya menurut gua ini di dalam sistem politik ini sebenarnya harusnya gubernur itu tidak dipilih langsung, mungkin penunjukan. Karena dia perpanjangan. Karena perpanjangan pemerintah. Jadi gue baca ini biar lebih clear nih. Yang namanya wewenang gubernur. Jadi menurut PP nomor 33 tahun 2018, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten kota. Yang kedua, melakukan monitoring, evaluasi, supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten kota yang ada di wilayahnya. Yang ketiga, memberdayakan memfasilitasi daerah kabupaten kota di wilayahnya. Yang lain, melakukan evaluasi terhadap perancangan peraturan daerah kabupaten kota.
Itu tuh. Nah, yang tugasnya yang dimaksud menurut PP ini, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki wewenang. Dia bisa membatalkan peraturan daerah kabupaten kota, memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati wali kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, menyelesaikan perselisihan dan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar daerah kabupaten kota dalam satu provinsi. Nah, itu di antara beberapa itu. Memang gubernur itu kalau di luar Jakarta ya, di gubernur kalau Jakarta kan masih langsung karena Langsung. wali kotanya ditunjuk kan. Ya. Kalau di daerah memang gubernur itu lebih sifatnya koordinatif dan administratif. Dan pengawasan. Proyeknya Monitoring. ada di wali kota dan bupati. Iya. Makanya gegap gempita pemilihan ini sebetulnya lebih bukan karena kita mikirnya bukan teknis sebetulnya. Iya. Kalau teknis sebetulnya yang harus diramaikan itu pilkada di wali kota kabupaten. Ya. Jadi menurut gua kalau kita menerjemahkan ini, apalagi karena bupati dan wali kota itu dipilih langsung oleh publik, oleh masyarakat daerah tersebut, maka yang sangat vital itu adalah wali kota bupati, bukan gubernur. Tetapi di kita ini kadung gubernur itu lebih bergengsi daripada warisan orde baru. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat nggak ngerti. Nah, yang kedua, betapa pentingnya bupati atau wali kota yang punya visi bagus tentang daerahnya. Karena dialah desain untuk daerah itu. Maju atau tidak maju daerah itu tergantung dari kepala si wali kota atau bupati itu. Ya, benar. Jadi, kalau misalnya sekarang ini, kita mau lihat nih, Ridwan Kamil di Jawa Barat. Yang nggak kelihatan dia apa yang dia lakukan. Ya. Apa peran dia, apa dan sebagainya. Tapi kalau logika itu dipakai dan bahwa gubernur ya, bahwa gubernur adalah perpanjangan pemerintah pusat. Iya. Maka dalam konteks itu ini calon-calon Kim harus menang. Iya dong. Iya. Jakarta Ridwan Kamil, Jawa Barat Dedi. Iya. Kalau logika itu dipakai ya. Iya. Karena dia adalah perpanjangan pemerintah pusat. Ya, tapi kan kalau lihat di daerah itu kan. Tapi kan setelah demo yang kemarin Indonesia Darurat itu kan jadi berubah nih peta itu kan. Peta itu kan berubah. Makanya kan peta politiknya menjadi berubah. Makanya gue bilang ini persaingan untuk gubernur ya menjadi seimbang nih sekarang. Persaingan menjadi gubernur seimbang. Bahwa peran gubernur di daerah nanti hanya sifatnya pengawasan dan koordinasi, iya. Gitu. Kan kalau gue lihat misalkan Jabar gitu ya, munculnya nama Ilham Habibie, buat gue itu menarik. Sangat menarik karena backgroundnya sebagai teknokrat dan bukan politisi ya. Benar. Dan dia berpasangan dengan PKS pula. Jadi gue bilang ini kuda hitam nih, kuda hitam nih. Bisa jadi dia ngalahin Dedi. Yeah. Jakarta fansnya Anies pasti kecewa. Yeah. Dan ini kalau memilih, jadi paling mungkin dia milih Pramono. Iya, milih Pramono. Kalau Dharma agak berat, independen. Tim Hore lah kalau gua. Bukannya mengecilkan ya. Ini lebih kita belum ada menganalisa ya. Belum ada dalam konteks itu tuh berat lah di Jakarta mengandalkan independen ya. Iya. Dan isunya kan dia nggak punya isu sebetulnya. Iya. Oh ada. Apa? Tagline-nya itu keluarga. Jadi keamanan keluarga. Bukan, isunya itu secara politis tuh kalau Ridwan Kamil didukung Kim. Oh oke. Gitu kan. Pramono Anung. Nah gue ngelihatnya fansnya Anies swingnya ke Pramono. Iya. Iya. Tidak ke independen. Iya. Jadi gue ngelihat petanya itu. Tapi kalau gue sih ngelihat Jabar itu menarik. Ya. Jabar itu menarik karena itu tadi munculnya Ilham. Ya, jadi Jawa Barat ini sudah 2 kali nih, yang minimal yang menurut gue hitung.
Satu itu dia tidak memilih politisi tuh. Tuh. Dulu zaman misalnya wali kota ya, Ridwan Kamil. Oke. Terus kedua pemilihan gubernur. Muncul lagi Ridwan Kamil yang bukan politisi waktu itu. Ya. Dia lebih kita kategorikan lebih ke apa ya? Dia teknokrat. Teknokrat. Nah, kali ini tiba-tiba muncul lagi nih Ilham. Nasdem mengusulkan Ilham Habibie nih, walaupun jadi wakil ya. Ya, ya. Tetapi lagi-lagi dengan backgroundnya yang menarik, seorang teknokrat. Nah, jadi ini tawaran yang memang menarik nih. Menarik dan bahasanya nama Habibie-nya sendiri di Jawa Barat populer. Sangat populer. Sangat populer. Ada ITB semacam. Jadi dia pernah Habibie tinggal di Bandung lama. Lama di Bandung. Itu yang gue lihat ini wah kuda hitam. Kuda hitam. Kalau menang kejutan buat gue. Kalau menurut gue kalau menang tidak mengejutkan karena kekuatannya dilihat dari sisi PKS ya. PKS Bandung Raya kan. Kalau Jabar kan masih pecah-pecah kan. Betul. Intinya adalah Bandung Raya, Depok itu militannya PKS. Militan kan? PKS. Yang kemungkinan suaranya yang lu bilang tadi solid kan. Solid, militan. Nah, tetapi apapun ya memang persaingannya akan ketat. Betul. Apalagi Deddy Mulyadi kemarin sangat namanya harum. Muncul di mana-mana karena kasus Vina ya. Vina. Itu langkah Deddy yang menurut gua keren. Keren. Ya. Tapi peta politiknya gua melihat terlepas dari kepentingan apapun, tetapi dalam kasus Vina pun kan kalaupun upaya dia menegakkan keadilan kan. Bahkan politisi harus begitu. Dia berada di sisi orang lemah ketika melawan kekuasaan. Kayak di sisi lu dong berarti ya. Nah, Jakarta gua belum ngelihat. Sekarang yang dipopulerkan RK mau bangun Priok jadi Dubai, mau bangun apartemen ngangkang apa. Buat gua bukan itulah. Iya. Kayaknya kota besar tuh mendingan bagaimana caranya jadi manusia deh. Betul. Begitu. Jangan ketemu di jalan kayak mau saling memakan aja gitu kan. Kalau gua ngelihat itu. Dengan space, kalau toh ada pembangunan ya space yang lebih bisa ada pelepasan warganya ya. Sama nyariin jodoh buat lu. Ya udah kayaknya udah cukup ini nih. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian